Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, nomor pokok mahasiswi 1975149. Di sini saya bersama rekan saya, Mariana Pakpahan, nomor pokok mahasiswi 1975143. Monik Fatimatu Zahro, nomor pokok mahasiswi 1975145. Zahrul Hidayat, nomor pokok mahasiswi 1975159. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai usaha budidaya jagung manis semi organik. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah kenapa kami memilih usaha budidaya jagung semi organik. Ya, jadi kita ketahui bahwasanya jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang terpenting di dunia setelah padi dan juga gandum. Nah, kemudian produksi jagung di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Di sini kami juga menyajikan data produksi jagung yang ada di Provinsi Lampung. Mulai tahun 2014 sampai 2018 ini grafiknya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen jagung di Indonesia 5 tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan dengan tingkat pertumbuhan 474.326,74 ton dengan produksi rata-rata 24.235.782,4 ton dengan produktivitas sebanyak 13-15 ton per hektar. Nah, selanjutnya di sini kita menuju ke tujuan dan manfaat dari budidaya usaha jagung manis semi organik. Tujuan khusus yang pertama, kami dapat menjelaskan aspek usaha budidaya jagung manis semi organik. Yang kedua, menjelaskan aspek produksi budidaya jagung manis semi organik. Yang ketiga, menjelaskan aspek pemasaran budidaya jagung manis semi organik dan menghitung analisis finansial budidaya jagung manis semi organik. Dengan manfaat yang kami harapkan, yang pertama dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan yang kedua bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariana Pakpahan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Jagung merupakan salah satu contoh dari serealia yang mempunyai kedudukan penting dalam perekonomian nasional di Indonesia. Jagung disebut juga sebagai tanaman berumah satu atau monoecious karena bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu tanaman. Jagung manis mempunyai kandungan gizi dan vitamin, di antaranya vitamin A sebesar 10 mg, vitamin B 0,15 mg, vitamin C 12 mg, kalsium 3 mg, protein 3,5 hidrat sebesar 22 gram. Jagung manis mengandung gula yang lebih tinggi dibanding jagung biasanya, sehingga rasanya lebih manis. Ada 4 aspek yang akan kami bahas dalam usaha budidaya jagung manis semi organik. Yang pertama adalah aspek produksi. Aspek produksi berisi tentang pola kerja yang perlu kami lakukan dalam proses produksi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Biaya yang kami keluarkan dalam produksi jagung manis ini adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu sendiri adalah biaya yang tidak bergantung pada besar kecilnya jumlah produksi. Contohnya adalah sewa lahan, biaya pembelian cangkul, ember, pisau, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang bergantung pada besar kecilnya produksi yang kami lakukan. Contohnya adalah pembelian benih, pembelian pupuk, pembelian furadan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran berisi tentang bagaimana cara kami memasarkan jagung manis ini di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah aspek finansial. Aspek finansial berkaitan erat dengan kondisi keuangan mulai dari investasi awal usaha sampai dengan keuntungan yang kami peroleh dari penjualan jagung manis. Dan yang keempat adalah aspek manajemen. Aspek manajemen berisi tentang kegiatan manajemen atau kegiatan
atau mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan. Metode pelaksanaan dalam usaha ini adalah yang pertama, alat yang kami perlukan, yaitu cangkul, pisau, ember, koret, rollmeter, gembor, label kemasan, dan plastik wrapping. Sedangkan bahan yang kami perlukan adalah benih jagung manis Bonanza F1, pupuk kandang, pupuk urea, furadan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Monik Fatimatus Zahro. Selanjutnya, perencanaan manajemen. Menurut Hasibuan tahun 1999, manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur tentang proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun struktur organisasi yang kami gunakan pada budidaya jagung merah semi organik ini adalah organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang susunannya berdasarkan atas fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan tersebut, di mana Syahrul Hidayat sebagai manajer yang memiliki tugas utama yaitu memimpin, mengelola, dan mengatur serta mengembangkan suatu usaha. Mariana Pakpahan sebagai bagian keuangan yang memiliki tugas utama yaitu membuat laporan keuangan dan menganalisis hasil usaha. Noviana bagian pemasaran yang memiliki tugas utama yaitu melakukan perencanaan pemasaran dengan melihat tren pasar. Monik Fatimatus Zahro sebagai bagian produksi yang memiliki tugas utama yaitu mengatur kegiatan produksi dari budidaya hingga panen. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan input faktor produksi untuk menghasilkan suatu output demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Adapun perencanaan produksi pada budidaya jagung manis semi organik yaitu yang pertama persiapan benih. Benih yang kami gunakan yaitu benih jagung Bonanza F1 yang diproduksi oleh PT Panah Merah. Yang kedua yaitu persiapan lahan. Sebelum menanam jagung lebih baik melakukan pengolahan lahan, di mana cara pengelolaan lahan ini dengan mencangkul atau membajak tanah sedalam 15 hingga 30 cm sampai tanah tersebut gembur. Jarak tanam yang kami gunakan yaitu 75 cm dikali 25 cm. Dan luas lahan yang kami gunakan yaitu 84 meter persegi penanaman. Sebelum melakukan penanaman, lebih baik menaburkan pupuk kandang terlebih dahulu sebanyak 40 kg pada lahan 84 meter persegi. Dan masukkan satu benih jagung Bonanza F1 ke dalam satu lubang. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Adapun beberapa cara pemeliharaan pada budidaya jagung manis semi organik ini, yang pertama yaitu penyiraman. Penyiraman kami lakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Penyulaman, kemudian penyiangan, kemudian pemupukan. Pemupukan ini kami gunakan 2 pupuk, yang pertama pupuk kandang dan pupuk NPK. Dan terakhir yaitu pengendalian hama. Panen dilakukan pada saat jagung berumur 64 hari. Pasca panen yang dilakukan yaitu pengumpulan jagung, lalu pengupasan sebagian kulit jagung. Jagung tersebut dimasukkan ke dalam 1 kg plastik. Pemasarannya dilakukan di sekitar Politeknik Negeri Lampung. Menurut KBBI, pemasaran adalah suatu proses atau cara untuk memasarkan suatu produk kepada konsumen. Adapun tahap-tahap yang dilakukan, yang pertama yaitu survei pasar. Survei pasar ini dilakukan untuk mengetahui harga jagung di pasaran. Kami melakukan survei pasar di Pasar Tempel Raja Basa, Kota Bandar Lampung, di mana didapatkan harga jagung yaitu sebesar 6.000 per kilogram. Rencana penjualan, kami memiliki rencana menjual sebanyak 149 bungkus. Adapun strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu kami menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama WhatsApp, Instagram, dan aplikasi toko. Dalam hal packaging, kami juga menggunakan plastik wrapping dan diberi label khusus untuk menarik konsumen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syahrul Hidayat. Perencanaan finansial, diketahui total fixed cost sebesar Rp30.895,83 dan total variable cost sebesar Rp591.777,77. Dengan hasil tersebut maka didapat total biaya atau total cost sebesar Rp622.673,6 dengan kuantitas
produk sebesar 149 bungkus. Harga pokok penjualan sebesar Rp4.179,6. HPP didapatkan dari hasil pembagian total biaya atau total cost dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, yaitu 149 bungkus. Penerimaan yang didapat sebesar Rp894.000. Penerimaan didapatkan dari hasil pengalian harga produk dengan jumlah produk, yaitu harga produk sebesar Rp6.000 dan jumlah produk sebesar 149 bungkus. Keuntungan yang didapat sebesar Rp271.326,4. Keuntungan didapatkan dari hasil pengurangan penerimaan dikurang dengan total biaya atau total cost. Penerimaan sebesar Rp894.000 dikurang dengan total biaya sebesar Rp622.673,6. RC rasio sebesar 1,43 didapatkan dari hasil pembagian total revenue atau penerimaan sebesar Rp894.000 dibagi dengan total cost atau total biaya sebesar Rp622.673,6. BC rasio sebesar 0,43 didapatkan dari hasil keuntungan, yaitu sebesar Rp271.326,4 dibagi dengan total biaya atau total cost sebesar Rp622.673,6. Break even point yang pertama yaitu break even point unit atau kilogram, yaitu sebesar 15 kg, dan yang kedua break even point rupiah, yaitu sebesar Rp91.407,781. Jadwal pelaksanaan pada bulan September dilakukan, yaitu pada minggu kedua persiapan alat dan bahan dan persiapan lahan, pemupukan, penanaman, dan penyiraman. Penyiraman dilakukan pada bulan September minggu kedua sampai minggu ketiga pada bulan November. Yang selanjutnya yaitu bulan Oktober dilakukan penyiangan pada minggu kedua. Pada bulan November dilakukan proses panen dan pasca panen, yaitu pada minggu keempat, dan proses pemasaran dan pembuatan laporan. Sekian presentasi proyek mandiri dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.